agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Alvin Fariski ada? Hadir, Pak. Oke. Asma Syahidah? Asma? Bella Aurelia? Hadir, Pak. Karisa Oktaviani? Hadir, Pak. Damar Syarafi? Hadir, Pak. Denka? Hadir, Pak. Fadia? Hadir, Pak. Ih. Kialpandi? Hadir, Pak. Hana Syakira? Hadir. Hana Naila? Ini lagi. Oke. Hening Puspa? Hadir, Pak. Kunanti Najla? Lutfan Haikal? Hadir, Pak. Matthew Saverius? Hadir, Pak. Maulidia Nursalia? Mianti Keisha? Saya, Pak. Michael Angelis? Hadir, Pak. Muhammad Wildan? Hadir, Pak. Muhammad Dimas? Hadir, Pak. Muhammad Fadil Dumbi? Muhammad Farhan Rozi? Muhammad Rifki Ramadan? Nadia Setia Hadijah? Hadir, Pak. Nala Putra? Nathaniela? Hadir, Pak. Nur Priskila? Pak. Ramadwi Respati? Hadir, Pak. Rangga Saputra? Saya, Pak. Hadir, Pak. Ya. Rizky Malidawati? Wifi-nya mati, Pak. Nanti Oke. kalau bisa join dia. Oke. Salma Nur Izzatur Rahmah? Hadir, Pak. Sandrine Olivia? Sandrine ada? Salwa Cecilia? Hadir, Pak. Maaf, Pak, nggak bisa buka kamera lagi. Ya, nggak apa-apa. Syarifah Samaniri? Saya, Pak. Oke. Vira Fitriani? Firdi Mufli? Ya, Pak. Wildan Kamil? Ya, Pak. Oh, oke. Baik. Ya, kita langsung aja lanjutin materi yang kemarin.
tentang sistem reproduksi. Ya, selanjutnya itu lanjutin yang kemarin, sistem pembuahan, kehamilan dan persalinan pada sistem reproduksi wanita. Nah, di sini pertama tuh ada pembuahan atau fertilisasi, yaitu penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot, yaitu sel diploid dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Yang kedua ada kehamilan gestasi atau gestasi, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Yang ketiga, zigot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian 32 sel morula. Nah, morula nanti akan tumbuh menjadi blastosit yang berisi cairan blastosol. Nah, blastosit membentuk plasenta sebagai sistem pencernaan, pernapasan, ekskresi bagi janin, dan membran atau amnion, kantung kuning telur, korion, dan alantois. Nah, selanjutnya ada sel-sel blastosit memiliki 3 lapisan jaringan dasar, yaitu ektoderm menjadi sistem saraf, indra, kulit, dan kelenjar endokrin. Nah, selanjutnya ada endoderm, yaitu saluran pencernaan dan pernapasan. Nah, selanjutnya ada mesoderm, nanti dia akan jadi sistem rangka, urinaria, sirkulasi, dan reproduksi. Selanjutnya itu ada semua sistem organ tubuh terbentuk setelah minggu ke-8. Dan perkembangan janin selanjutnya itu diferensiasi organ-organ hingga siap dilahirkan. Selanjutnya itu ada persalinan atau partus. Nah, dilatasi serviks. Ya, serviks dipaksa melebar sebagai jalan lahir. Yang kedua itu kelahiran bayi. Bayi bergerak melewati serviks dan vagina. Dibantu kontraksi otot perut secara sengaja oleh ibu. Dan yang selanjutnya ada kelahiran plasenta. Itu terjadi segera setelah kelahiran bayi. Nah, di sini ada laju dari. Nah, pertama kan ini jadi tempat sperma sama ovum itu bertemu di ovarium di sini nih. Nanti sperma akan menyatu dengan ovarium. Setelah itu nanti dia akan berjalan di hari pertama melewati tuba falopi. Nah, setelah tuba falopi ini nanti dia akan di hari kedua itu akan membelah menjadi 2 sel. Sel sperma yang masuk tadi akan membelah menjadi 2 sel dan lanjut berjalan. Nah, di hari ketiga dan 4 dia akan membelah menjadi 4 sel. Dan di hari keempat itu pun di hari ketiga dia menjadi 4 sel dan di hari keempat menjadi 8 sel. Nah, di hari keempat itu jalan dan di hari kelima terjadi diferensiasi atau pendewasaan zigot. Nah, sudah itu setelah itu dia akan menempel di dinding rahim. Ya. Jadi kalau misalkan tidak dibuahi dengan sperma, tadi ovum ini akan keluar dan menempel di dinding rahim. Itu akan terjadi menstruasi. Namun jika tidak dibuahi, maka dia akan menjadi janin. Seperti itu. Suara saya terdengar kan? Dengar, Pak. Oke. Ya. Nah, nih janin itu jika udah dewasa nanti bisa disebut dengan fetus. Nah, ini dinding uterusnya di dalam perut ibu nanti. Ini ada tali pusar, ada kantong amnion. Nah, di kantong amnion ini nanti berisi air ketuban, yang bisa disebut air ketuban. Nah, setelah itu nanti janin keluar melalui serviks. Melalui serviks jika sudah 9 bulan dalam kandungan. Nah, di sini terjadi anak kembar. Yang pertama ada kembar fraternal dizigotik, yaitu proses ovulasi dapat menghasilkan lebih dari 1 ovum yang matang, dibuahi oleh sperma sehingga dibentuk lebih dari 1 zigot janin. Memiliki plasenta, tali pusar, dan kantung ketuban yang berbeda. Sedangkan kembar identik, yaitu zigot hasil fertilisasi membelah dan berkembang menjadi 2 embrio yang berbeda, kemudian menjadi 2 janin yang berbagi amnion atau plasenta yang sama, tapi tali pusar dan kantung ketubannya berbeda. Nah, ini gambarnya yang fraternal. Nah, di fraternal ini dia dari 2 sel sperma dan 2 ovum yang matang membelah dan menjadi 1 janin. Nah, seperti ini.
Sedangkan kalau kembar yang identik itu dari satu sperma yang membelah dua. Dan ada Syarifah? Syarifah ada tidak orangnya? Ada Pak. Oke, Syarifah, coba perbedaannya apa? Kembar fraternal sama identik. Bisa dijelasin nggak? Kalau yang fraternal itu yang non identik bukan Pak? Ya, perbedaannya apa dengan identik? Kalau yang fraternal itu dua sperma membuahi dua sel telur secara terpisah. Secara terpisah. Kalau identik? Betul nggak Pak? Yang identik? Kalau identik itu satu sel telur terbelah menjadi dua janin. Oke, siapa namanya? Syarifah ya. Ya Pak. Coba teman-teman, nah kira-kira jawaban Syarifah benar atau tidak? Atau ada yang ingin menambahkan? Saya Pak, saya mau nambahin. Siapa Pak? Siapa Asma. namanya? Asma. Asma. Ya, Asma coba. Kalau misalnya yang fraternal itu mereka plasentanya beda. Ya. Kalau misalkan yang identik berasal dari satu plasenta terus dibagi jadi dua, jadi sharing. Oke, Asma. Ada lagi yang mau nambahin? Ada lagi mau menambahkan? Saya Pak Maulidia. Oke, Mauludia. Apa Mauludia? Kalau yang fraternal itu tali pusar sama kantung ketubannya berbeda. Kalau yang identik itu tali pusar sama kantung ketubannya juga berbeda Pak. Yang sama cuman kalau yang identik amnion sama plasentanya sama. Oke, ada lagi? Satu lagi nih penjelasannya, biar lengkap. Kurang dikit lagi. Ada lagi yang bisa yang kurang nih? Ada kurang sedikit lagi. Ada yang bisa menambahkan lagi? Oke, biar saya yang nambahin aja. Jadi penjelasan dari teman-teman ini tadi udah benar. Cuman ada satu lagi, dari awalnya pun kita lihat dari fraternal ini dia itu dua sel sperma yang berhasil bersatu dengan ovum. Sedangkan kalau identik itu dari satu sel sperma seperti itu. Ya. Nanti di bulan selanjutnya. Ya untuk hari ini dicukupkan dulu. Dan saya juga izin pamit karena ini hari terakhir saya mengajar. Ya, jika ada kata-kata dari saya yang membuat tersinggung atau seperti apa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua atas kerjasamanya selama 2 bulan. Dan juga ya minggu depan kalian libur ya? Minggu depan libur ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, seharusnya saya sampai tanggal 31, namun pertemuannya di tanggal 29 sampai tanggal 29 masih ada ujian sekolah, jadi kita pertemuan terakhir hari ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya jika saya baik salah atau penjelasan kurang jelas gitu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
kelasnya tetap kondusif dan aktif juga. Terima kasih. Mungkin coba nyalain kamera dulu sebelum saya tutup dengan salam. Kita untuk dokumentasi saya. Ya, udah semua belum? Prama, kameranya Prama. Oke. Udah ya. Oke. Oke, senyum semua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Tetap semangat belajarnya. Nanti pertemuan selanjutnya akan diajarkan sama Bu Susanti kembali, oke? Ya, tetap jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih sekali lagi. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya sama-sama. Oke, boleh live. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sukses, Pak. Ya, terima kasih Asma. Thank you.